Sepak bola Indonesia, negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan penggemar, tapi kenapa ya kita susah banget juara? Kenapa sih meskipun sudah banyak pemain top, timnas kita tetap nggak bisa konsisten di level internasional? Nah, di video kali ini kita bakal ngulik 5 masalah utama yang bikin sepak bola Indonesia sulit juara. Siap, yuk kita mulai. Yang ke-1, infrastruktur yang masih terbatas. Masalah pertama yang kita nggak bisa abaikan adalah infrastruktur. Coba deh kita lihat stadion-stadion di Indonesia. Meskipun sudah ada sih beberapa yang bagus, tapi masih banyak yang kurang memadai. Bahkan banyak stadion yang sering dikeluhkan karena tidak ramah buat pemain maupun penonton. Gimana timnas mau juara kalau fasilitas latihan dan pertandingan aja kurang optimal? Gimana pemain muda bisa berkembang kalau mereka nggak punya lapangan yang layak buat berlatih? Kita perlu stadion dan fasilitas latihan yang benar-benar mendukung perkembangan pemain. Coba deh lihat negara-negara dengan liga kuat. Mereka punya tempat latihan yang super canggih dan stadion yang nggak hanya besar, tapi juga nyaman. Yang kedua, manajemen dan kepemimpinan yang tidak konsisten. Salah satu alasan timnas kita sulit juara adalah karena manajemen sepak bola yang nggak konsisten. Pelatih berganti-ganti, strategi yang nggak terarah, dan nggak ada rencana jangka panjang yang jelas. Timnas kita sering gonta-ganti pelatih, dan itu nggak bikin timnas jadi solid. Bayangin deh, kalau pemain nggak bisa ngadepin gaya main pelatih yang terus berubah, gimana mereka bisa berkembang? Kepemimpinan yang kuat dan rencana jangka panjang itu penting banget, supaya timnas punya identitas yang jelas. Kalau nggak, kita cuma bakal jadi tim yang coba-coba tanpa arah. Ketiga, pengembangan pemain muda yang kurang optimal. Sekarang, kita ngomongin soal pengembangan pemain muda. Kalau kita nggak mulai dari akar rumput, kita nggak akan pernah punya pemain-pemain kelas dunia. Banyak pemain muda berbakat di Indonesia, tapi sistem pengembangannya masih jauh dari ideal. Bahkan, kadang ada pemain yang berbakat, tapi nggak mendapat kesempatan yang layak. Negara-negara besar punya akademi yang sangat mendukung perkembangan pemain muda. Bahkan mereka mulai mendeteksi potensi pemain sejak usia sangat muda. Jadi, jika kita mau maju, kita harus fokus banget di sini. Keempat, kurangnya kompetisi yang berkualitas. Masalah yang keempat adalah kompetisi yang nggak sekompetitif liga-liga top dunia. Liga 1 kita memang sudah berkembang, tapi kualitas kompetisinya masih jauh di bawah liga-liga seperti Jepang, Korea, atau bahkan Thailand. Kalau di liga-liga tersebut, tiap pertandingan sangat menantang dan ketat. Di sini, malah kadang banyak pertandingan yang terasa kurang kompetitif. Liga yang kuat penting banget buat membentuk pemain yang siap bertanding di level internasional. Kalau pemain di liga domestik nggak dapat kompetisi yang berkualitas, kita nggak akan pernah bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima, mentalitas yang belum sepenuhnya siap. Ini sering banget jadi faktor pembeda antara tim juara dan tim yang cuma jadi peserta. Timnas Indonesia seringkali tampil sangat bagus di babak penyisihan, tapi ketika memasuki fase yang lebih penting, mental mereka justru goyah. Itu bisa dilihat dari beberapa turnamen besar seperti AFF atau kualifikasi Piala Dunia. Mentalitas juara itu bukan cuma soal teknik atau fisik, tapi bagaimana tim bisa tetap fokus dan tetap stabil di bawah tekanan. Kita perlu pemain yang gak gampang patah semangat, yang bisa fokus sampai detik terakhir pertandingan. Nah, itu dia teman-teman, 5 masalah utama yang bikin sepak bola Indonesia sulit juara. Tapi meskipun kita masih punya banyak PR, bukan berarti kita nggak punya harapan. Dengan kerja keras, konsistensi, dan dukungan yang tepat dari semua pihak, bukan nggak mungkin Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Gimana menurut kalian? Apa masalah lainnya yang harus segera diperbaiki? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, supaya kita bisa terus bahas topik-topik seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.